Jangan sampai nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita ini dilupakan, tidak disyukuri. Yang dikhawatirkan nikmat ini bisa ditahan. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu. Apabila kalian berada pada nikmat, jagalah nikmat itu, karena maksiat itu akan menghilangkan nikmat-nikmat tersebut. Katakanlah orang di dunia ini sempurna, wajahnya tampan seperti Abu Lahab. Imam Hasan Basri itu mengatakan sumia Abu Lahab li-husnil wajh. Dikatakan Abu Lahab itu lahab karena merah-merah, karena ganteng. Luar biasa ya, luar biasa. Abu Lahab wajahnya dua, kaya, dia punya usaha jalan semuanya. Makanya nganggep orang-orang yang nggak paham kalau rezekinya lancar itu menunjukkan Tuhannya ridho. Nanti kalau melarat, Tuhannya lagi marah. Ini namanya orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum kenal Allah. Memang demikian. Kemudian datang Islam untuk mengingatkan dunia itu darul bala, tempat ujian, bukan tempat di sini hasil ujian. Hasil ujiannya nanti di akhirat. Diuji dengan apa? Dua hal: kenikmatan akan disyukuri, atau kenikmatan. Kenikmatan itu lawannya nikmat, kesengsaraan, musibah, akan disabari. Makanya orang kafir itu apa? Tidak beriman, maksudnya begitu. Sederhana sekali artinya, nggak usah dibahas. Orang kafirnya saja katakan dirinya kafir. Hanya orang Indonesia saja nggak mau dikatakan kafir karena pengertiannya terlalu bertele-tele. Karena maknanya lawannya kafir, mukmin. Jadi ini dua kelompok, orang kafir, orang mukmin. Sudah. Orang mukmin itu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa bil qadar khairi wa syarri. Yang namanya iman itu percaya kepada Allah. Allah itu zat, jangan diartikan sifat. Zat. Ini kata di medsos ini luar biasa. Tuhan itu sifat katanya. Tuhan itu zat. Tapi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apa-apa. Sehingga kalau ada pertanyaan Allah kaya apa, orang kaya apa, laisa kamitslihi syai'. Percaya kepada Allah. Makanya kita wajib mengenal Allah dengan belajar akidah Asy'ariyah atau amal Maturidiyah. Belajar akidah khamsin, Allah wujud, hidup, bapak, dan seterusnya. Biar kenal Allah. Jangan Allah dibayangkan, nggak boleh Allah dibayang-bayangkan kaya apa. Wa tamsul kaifi wal aini, hapus pertanyaan bagaimana Allah. Kaya apa Allah kuwi? Wa tamsul kaifi wal aini, di manakib itu Pak. Hapus itu pertanyaan kaifa, bagaimana? Dan hapus pertanyaan aina, di mana? Hapus. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan, mi'rajkan Nabi Muhammad sampai di tempat uluhiyah. Artinya Nabi Muhammad berada di bumi. Itu alam malak. Kemudian naik mi'raj ke langit, alam malakut. Di atasnya lagi Nabi Muhammad alam malahut. Tidak ada satupun makhluk kecuali
situ, Allah berada di situ, Pak. Tapi Nabi Muhammad dipersilahkan di situ. Jibril kasih izin, tadi Ustaznya sudah jelas. Kalau masuk ke alam malakut nggak diizinkan, nggak akan mampu, akan terbakar nanti. Hanya Nabi Muhammad yang dipersilahkan. Hijab demi hijab dibuka satu persatu. Nabi Musa dulu ketika diajak dialog, wa kallama Musa taklima. Walamma ja'a Musa limiqatina, tatkala Nabi Musa datang kepada tempat yang Allah Ta'ala janjikan di situ, akan diajak dialog. Niatnya begitu, bukan mau diperlihatkan Allah. Makom yang tinggi itu manusia itu diajak dialog, dan Nabi Musa sampai di situ. Dan Nabi Musa minta wa qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lam tarani walakin inzur jabali fa istaqarra makana fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbul jabal ja'ala dakka wa kharra Musa sa'ida. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa ketika berada di tempat yang Allah Ta'ala janjikan di situ untuk menerima kitab Taurat, karena kitab Taurat berbeda dengan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan sekaligus, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sekaligus dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia saja. Waktu Ramadan Lailatul Qadar itu Quran tidak langsung kepada Nabi Muhammad, kemudian diturunkan berangsur-angsur. Surat Al-Alaq 5 ayat dulu, kemudian surat Mudaththir seluruhnya, dan itu ada pelajaran ulumul Quran dijelaskan di sini. Nabi Musa alaihissalam dikasih Taurat seluruh, dan Nabi Musa ketika diajak dialog melihat makom di atasnya lagi, yaitu makom ru'yah, tempat di situ Allah memperlihatkan. Nabi Musa makomnya di situ diperdengarkan, karena maknanya Nabi Musa dialog itu wa kallama Musa taklima, Allah berdialog langsung kepada Nabi Musa, artinya asma'ahullah Musa kalamul qadim. Asma'ullah Musa kalamul qadim, Allah memperdengarkan kalamnya Allah al-qadim yang dulu. Jadi tidak ada awalnya kalamnya Allah seperti datnya. Yang ada permulaan adalah pendengarannya Nabi Musa. Kira-kira nyambung nggak? Penjelasan ini nyambung nggak? Pelan-pelan, pelan-pelan Pak. Jadi Allah Ta'ala itu zat, pangeran Pak, orang bukan makhluk. Khalik, kalau kita ini makhluk. Kalau bahasa tauhid hadis. Kalau Allah qadim, awal, tapi tidak ada awalnya. Kalau makhluk itu hadis, baru-baru itu ada awalnya. Dan Allah mukhalafatun lil hawadithi, berbeda dengan hadis-hadis, berbeda dengan makhluk-makhluk. Ngerti ya Pak? Atau nama lainnya makhluk itu alam. Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhannya semua makhluk. Kita sering bahasanya ialah semesta. Semesta itu seluruh, semesta alam, seluruh makhluk. Manusia, makhluk alam, jin alam, ngerti ya Pak? Bumi alam, langit alam, aras alam. Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang semua alam. Allah itu bukan alam, Rabbul Alamin. Allah itu bukan hadir. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sehingga kita nggak boleh bayangkan Allahnya, bayangkan sifatnya. Allah wujud, kita bayangkan sifat asmaul husnanya, Allah Rahman Rahim. Ketika salat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wis kabeh cilik kabeh, ora ono masalah-masalah, urusan-urusan. Seperti urusannya karo pangeran, Allah nanti ngurusi. Manusia hanya angkat tangan, Allah yang turun tangan. Sepakat ya?
ikuti aturan Allah, nanti yang ngatur. Nabi Muhammad, Nabi Musa, para anbiya semuanya pasrah sama Allah. Walaupun Nabi Muhammad punya jiwa besar, keinginan yang agung, dan keinginannya gak tanggung-tanggung, bukan kenikmatan dunia, bahkan gak kenikmatan akhirat, gak minta surga Firdaus, yang diminta umatnya masuk surga semuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Keinginannya Nabi Muhammad itu umatnya selamat dunia, selamat akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan jauh dari api neraka. Allah menyebutnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Sifat Allah Raufur Rahim dikasihkan Nabi Muhammad. Tapi Raufur Rahimnya makhluk. Allah pencipta Raufur Rahim. Telah datang kepada kalian salam Rasul yang kita sekarang duduk ini, Majlis Rasulullah ini, Pak. Mudah-mudahan kita pecinta Rasulullah. Amin. Ini sekarang datang Majlis Rasulullah, tapi hatinya Rasulullah. Amin. Jangan ibadah kecuali ingat Rasulullah. Jangan ingat kitanya, Pak. Kita ini dosa, malas, jauh dari Allah. Ingat Rasulullah. Gak sah sholat kita kalau gak nyebut Rasulullah. Adzan gak sah kalau gak nyebut Rasulullah. Khotbah itu kalau gak nyebut Rasulullah gak sah. Betul, Pak? Berarti agungnya luar biasa. Telah datang kepada kalian Rasul min anfusikum, jenis kalian bukan malaikat, bukan makhluknya manusia. Pernah nangis, Rasulullah nangis. Pernah lapar, Rasulullah lapar. Pernah apa, Pak? Bu? Anaknya meninggal, Rasulullah anaknya meninggal. Qasim anak laki pertama lahir meninggal. Abdullah meninggal. Abdullah ini panggilannya Thayyib, Thabir, dua lakop. Masih kecil sudah punya lakop. Kita sudah punya lakop nggak? Kadang namanya Thayyib. Besar-besar nggak ada berubah, tetap aja Thayyib. Masih belum lurus, masih belum istiqomah, sholat ada ditinggal, ya. Nabi Muhammad punya anak Abdullah sudah panggilannya Thayyib, Tahir, suci. Dan punya anak lagi, satu lagi Ibrahim, tapi bukan dari Siti Khadijah. Laki 3, tapi 2 dari Siti Khadijah. Ibrahim 1, Maria 3. Namun pembahasan lompat-lompat Siti Allah seperti Rasulullah. Tapi nanti tak kembalikan lagi pembahasan. Nanti nggak muat ya, santai doang ya. Kita kenali keluarga Rasulullah juga. Kalau kenal Rasulullah, siapa ini Rasul ini? Punya keluarga, punya anak meninggal. Bukan 1, 2, satu persatu anaknya pada meninggal. Putra yang tercinta ketiga pun Ibrahim meninggal. Ketika dikebumikan, Rasulullah mengatakan Ibrahim, la tuzi'a wa la turhiba. Jangan takut nanti nak. Kalau dikubur yang nggak usah takut. Kalau datang 2 malaikat yang nakir, la tuzi'a wa la turhiba. Jangan kau bikin gentar, nggak usah takut. Karena dia makhluk. Kalau tanya kepadaku, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, jawabannya dengan bahasa yang fasih. Allah Rabbi, itu aja. Wa Islam dini, agamaku Islam. Diajar begitu, Pak. Ngaji, Pak, berarti di lahat itu ngaji juga. Makanya Nabi bersabda, "Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Ini talqin itu ngaji, Pak. Wa ma nabiyuka wa man nabiyuka, siapa nabimu? Katakan ayahku Nabi, ayahku Rasulullah.
Begitu Rasulullah lagi ngajari anaknya yang dilarang, jangan dikira orang mati itu tiba. Yang ngomong mati itu siapa? Kiai kita ngasih nama orang mati itu meninggal. Itu tafsirnya apa? Meninggalkan alam lain. Makanya nek lewat kuburan kan salamnya Pak. Masuk salam karo mati mati urip malah. Sayyidina Ali malah mengatakan an-nasunya idza matu intabahu. Manusia itu tidur, justru ketika meninggal sadar mereka. Malah teriak, Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqtu wa kuntu shalihin. Ya Allah, coba undurkan sedikit saja umurku ini supaya aku nanti bisa sedekah, biar aku bisa sedekah wa aku minas sholihin, dan aku minas sholihin. Kita doakan mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya Allah. Hidupnya adem, ayem dengan Nabi Muhammad, dengan akhlaknya Nabi Muhammad, dengan syariatnya Nabi Muhammad. Di masjid buka Quran, kata dia Pak, sholawatan, zikiran, istighfar. Ini bulan Rajab, apalagi bulan Rajab. Bala tadrimu fihi anfusakum. Ini bulan ini jangan sekali-kali kalian berbuat zalim, mendolimi diri kalian, mengotori bulan Rajab. Wong Amerika saja gencatan senjata Israel. Karena ngerti malamnya bulan Rajab ini. Orang-orang kafir dulu Pak, kalau dia bulan Rajab berhenti. Tapi sayang mereka berhenti, tetap aja syirik. Makanya turun ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu memfitnah Allah. Allah ada dibilang nggak ada, Allah satu dibilang punya istri, punya anak. Fitnah, syirik itu fitnah. Asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka nggak mau perang pembunuhan, tapi mereka kejam sama Allah Ta'ala. Tidak mau menuhankan Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan engkau, khalaqa, dari tidak ada menjadi ada, khalaqa, fasawwaka, kemudian menyempurnakan, fa'adalak, memberikan keseimbangan, menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kemudian menyempurnakan, ada mata, fa'adalak, serasi, hebat. Ada orang punya mata, tapi kalau mau matanya satu ke bawah satu ke atas, serasi, ada tangan serasi, fa'adalah, kemudian serasi, luar biasa. Nabi Muhammad SAW seperti manusia. Muhammadun Bashar, lakal Bashar, tapi tidak seperti bal yakun bainal hajar, akan tapi seperti batu permata di antara batu-batu yang lain. Satu truk batu kali sama berlian sama batu permata sedikit ya jauh. Nabi Muhammad SAW seperti kalian. Kejauhan Rasulullah min anfusikum, merasakan kepedihan, merasakan capek, merasakan lelah. Jangan dikira Nabi Muhammad tidak melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu juga. Dikira nggak ada setan juga, tapi setannya sudah dikalahkan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling kuat. Jangankan Nabi Muhammad SAW, muridnya, sahabatnya terbentuk karakter seperti Sayyidina Umar bin Khattab, membuat setan takut. Tidak ada satu jalan yang ditempuh oleh sahabatnya Rasulullah itu Sayyidina Umar, kecuali setan pasti akan mencari jalannya lain, karena pasti tidak bisa digoda. Kenapa? Hatinya ada Rasulullah SAW. Rasul min anfusikum, dari jenis kalian manusia, tapi dia punya jiwa yang luar biasa. Allah yang menyaksikan. Azizun alim alim, itu terasa berat apa yang menimpa kalian. Dipikir Pak, hidupnya bagaimana. Jangan sampai umatku menderita di dunia dan menderita di akhirat. Mudah-mudahan kita senang ya Pak. Amin. Dipikirkan Pak. Azizun alim alim, itu
Apa yang menimpa kalian? Hadisun alaikum, sangat berkeinginan betul kepada kalian. Bagaimana umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga? Amin. Amin. Jangan sampai ada orang yang nggak dapat hidayah. Ada orang jenazah meninggal, ada orang mati lewat jenazah. Ternyata dia bukan orang Islam, nggak masuk Islam. Nabi Muhammad SAW dia lewat daripada ajakanku. Nabi Muhammad terasa sedih karena orang kalau tidak beriman, tidak mau ikuti ajaran, itu menjadi penghuni neraka selamanya. Allah sudah mengumumkan, Pak, ini akidah Allah pangeran, bukan Islam ajarannya datang di Indonesia. Dan Islam datang dari Allah. Nabi Adam sudah, Pak, mengajarkan kita ini adalah makhluk, kita ini adalah cucunya Nabi Adam. Gitu. Jangan dikira Nabi Adam itu makhluk lain, kita ini lain. Sama. Siapa yang pertama penghuni di Indonesia, siapa yang menghuni di tempat kita ini adalah semuanya cucunya Nabi Adam yang dulunya nyembah Allah, yang dulunya di surga. Jadi kita ini cucu-cucunya Nabi. Sepakat ya, Pak? Kita ini cucu-cucu Nabi, Pak? Nabi Adam. Dan Nabi Adam dari turab, dari tanah. Dan jangan sekali-kali kita merasa lebih baik daripada yang lain. Kemuliaan itu pada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi Adam menyembah Allah, ajarannya ajaran Islam. Jadi jangan dianggap Islam itu ajarannya mulai dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu membawa ajaran Islam yang sempurna. Sebelumnya belum sempurna. Maka Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarim." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak, Pak? Halo? Akhlak itu apa, Pak? Akhlak itu agama. Untuk menyempurnakan agama. Sehingga Nabi Muhammad SAW la'an wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang agung, karena Nabi Muhammad membawa ajaran yang sempurna. Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Jadi kita punya keyakinan dulu-dulunya mungkin ada Nabi, karena Nabi ini jumlahnya 124.000 menyebar dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuma bedanya kalau Nabi tidak diperintahkan untuk membawa syariat buat diri sendiri, kayak Nabi Khidir. Ya, ada Nabi Yazid, ada Nabi Samud, ada Nabi Daniel, Hazkil, banyak. Tapi Nabi bukan Rasul. Rasul ada 313. Itu dilihat Nabi Muhammad melihat Rasul dan Nabi itu waktu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilihat itu semua Nabi. Lah masjidnya apa? Cukup sama Allah luas. Jangan-jangan dulu ada. Kenapa? Soalnya ketika Islam datang ke Indonesia, orang Jawa langsung terima tanpa ada peperangan. Kenapa? Hati mereka kok koyok pas. Inilah Tuhan yang dimaksud, Tuhan yang Maha Esa. Jiwa-jiwa yang dulunya pernah terdidik oleh orang-orang yang dulu yang datang ke Indonesia. Itu kalau nggak salah saya mendengarkan dari kiai yang kita dengarkan ketika ceramah. Kenapa kok mereka gampang masuk Islam? Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad
menginginkan umat ini semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin belas kasihan. Namun Pak, coba lihat ayatnya terusannya. Sekalipun Nabi Muhammad SAW punya keinginan semacam itu, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Kalau mereka berpaling, tidak mau mengikuti ajaran, tidak mau mengikuti ajaran wahai Rasulullah, fa in tawallaw faqul hasbiyallah, katakanlah hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini menjadi amalan setiap selesai sholat. Maka di bawahnya Pak, selesai sholat itu ada amalan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah. Ingat kepada sobat saya, berapa kali sekali, tapi kita dapat berjasa juga tanpa adanya asal apa sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah. Itu 7 kali lagi siapun Rasul bin Amusikum azizun alaikum harisun alaikum baik tahun Nabi walaupun menggebu-gebu tetap pasrah kepada Allah. Kita hanya sekedar berusaha, apalagi urusan dunia Pak. Ini Nabi Muhammad urusan akhirat yang masalahnya itu tidak ada ujungnya. Makanya Nabi Muhammad gak terlalu banyak mikirkan nanti umatnya kalau sakit, penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Nabi gak terlalu memikirkan Pak. Artinya memikirkan, tidak seperti memikirkan kalau umatnya itu nanti kalau masuk neraka gimana, apalagi sampai menjadi kafir selamanya. Karena di dunia ini Pak, sakit kayak apapun nanti ujungnya pingsan atau mati. Di Palestina itu mati sudah syahid. Tapi kalau meninggal dalam keadaan maksiat belum tobat, walaupun kita pasrah kepada Allah, jangan sombong, jangan katakan ini ahli neraka, dia orang Islam, diam Pak mulut. Karena dikatakan waman lam yamut bidzambihi wa lam yatub fa amruhu mufawwadun ila rabbih. Siapa yang meninggal sementara dia belum tobat, perkaranya urusannya Allah Ta'ala. Urusan Allah masuk surga atau masuk neraka. Gitu. Tapi kalau saatnya meninggal belum Islam, kafir, Allah sudah mengumumkan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir daripada ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Nasara, mereka sudah punya kitab. Islam maksudnya Pak, ajarannya Allah Islam melalui Nabi Musa, ajaran Allah melalui Nabi Isa. Tapi belum sempurna, sempurnanya Al-Quran. Dan mereka diingatkan nanti kalau datang Nabi terakhir dengan membawa Al-Quran, berimanlah kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Hendaknya kalian beriman dan menolong Nabi itu. Tetapi mereka malah tidak beriman. Ketika mereka tidak beriman, justru murtad, justru kafir dengan kitabnya mereka sendiri. Bukannya mereka pindah agama, meninggalkan Yahudi. Dan justru ketika mereka membuat agama Yahudi, itulah justru mereka murtad. Falamma jaa'a ma'arafu kafaru bih. Fala'natullah 'alal kafirin. Tatkala datang apa yang mereka tahu, ini Nabi Muhammad, malah mereka kafir. Fala'natullah 'alal kafirin. Maka Allah Subhanahu wa taala juga beriman, wa amin bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bih wa la
ahli kitab. Nabi Musa diturunkan kitab, Nabi Isa diturunkan kitab, begitu Nabi Muhammad diturunkan kitab, mereka ngomong Allah tidak menurunkan kitab. Ini Pak, error. Kenapa? Karena mereka beragama tapi tidak pernah membawa kitab. Maka kita umat Islam jangan sekali-kali nggak pernah membuka Al-Quran. Akhirnya seperti mereka. Allah memerintahkan untuk beriman dengan apa yang diturunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, itu kitab Taurat. Wala takunu awwal kafirin bih. Kalian jangan menjadi pertama kafir. Karena sekarang ini cucu-cucunya nggak ngerti apa-apa. Ini Quran yang memerintahkan mereka pertama kali. Mereka tahu ini Al-Quran. Makanya dikatakan waja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Ini loh kata kitab Al-Quran yang kalian tahu di kitab kalian. Kitab terakhir Al-Quran. Waja'akum minallah nurun. Nur itu Nabi Muhammad cahaya, wa kitabun mubin dan Al-Quran. Tapi mereka kafir. Wala takunu awwal kafirin. Wala tasru bi ayati tsaman qalila. Kalian jangan menukar, jangan menjual agama di ayat-ayat kami ini, yaitu Al-Quran dan ayat-ayat yang sudah diturunkan, ini kitab Taurat dan kitab Injil yang sudah diturunkan. Jangan ditukar dengan tsaman qalila, dengan harga yang murah, yaitu dunia. Jadi mereka takut nanti dunianya hilang, pamornya hilang, nggak dicintai orang lagi. Akhirnya aku jadi pengikutnya Muhammad, aku jadi jongosnya Muhammad. Ini sudah dulu udah viral virus, dianggap agama baru, padahal mereka orang ahli kitab, orang yang ngerti bahwasanya ini di kitab-kitabnya mereka sudah diinginkan akan datang Nabi terakhir. Tapi itulah mereka. Sebagian mereka kafir, ada sebagian beriman. Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam begitu mendengar ada orang katanya ngaku Nabi, langsung berangkat. Ada ciri-cirinya, karena di kitab ada jelas. Jika Abdullah bin Salam masuk Islam langsung, karena ada ciri-cirinya Pak. Di belakangnya ada stempel kenabian. Yu'adhu bin Tihamah, diutus dari Tihamah Makkah. Baina yadil kiamat, dengan kiamat dekat. Tutil Qamamah, diikuti awan. Tuti usaha, dituruti oleh awan. Awan suruh minggir. Awan suruh datang. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ingin acaranya jangan sampai hujan, ingat Nabi Muhammad. Tawasul kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tuti usaha, diikuti awan. Kalau saat di acara itu kok tidak berhenti hujannya, kok masih turun hujan, yakinilah itu keberkahan buat kita. Kalau kita doa, kalau kita munajat, kok masih tetap, yakinilah itu keberkahan. Jadi husnudzon sama Allah. Disinilah Pak, hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal Nabi Muhammad. Sehingga dari Nabi Muhammad inilah siapa orang kafir dan siapa orang beriman. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, dan orang musyrik menyekutukan Allah, masih menyembah ini, masih menyembah itu. Tapi jangan menuduh orang tawasul itu syirik, karena kita nggak menuhankan. Lain mereka orang syirik memang menuhankan, memang dijadikan Tuhan. Orang ziarah kubur dibilang syirik, ini namanya memfitnah. Orang ziarah kubur, tawasul mereka kepada orang soleh atau berdoa untuk mereka orang di kubur. Dan ini adalah amalan Nabi Muhammad SAW. Kalau syirik itu meyakini ada Tuhan selain Allah disembah, patung berhala disembah. Kalau saat ini mereka syirik, maka masuk golongan orang kafir. Innal ladzina kafaru kita fi nari jahannam
syarrul bariyah. Mereka seluruh umat. Tapi kalau beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaa'u rabbihim, balasan dari Tuhan mereka jannatun, surga, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan kita menjadi penghuninya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Khalidina fiha abadan, selamanya. Selamanya. Fiha abadan. Radhiyallahu anhu wa radu an, dzalika liman khasyah. Radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhu wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika, itu semuanya balasan liman, untuk siapa? Liman khasyah, yang takut kepada Allah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang beriman, kata Allah Ta'ala, mereka jihad di jalannya Allah. Perang, angkat senjata, aman, nggak usah angkat senjata. Angkat apa? Angkat kaki, berangkat ke masjid. Angkat kaki, datang ke majelis. Angkat kaki, ziarah. Angkat kaki, silaturahim. Angkat kaki, bantu orang. Itu jihadnya, fisabilillah. Cari nafkah, usaha, berkarya, jangan menggantungkan orang. Ini fisabilillah. Cari yang halal, itu fisabilillah. Cari ilmu, cari kebaikan-kebaikan, mumpung masih di dunia. Itu fisabilillah. Walladzina kafaru, dan orang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka jihad tapi di jalannya taghut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau fisabilillah, Pak, umpama mendapatkan kesenangan, syukur, dapat pahala. Kalau tidak dapat kesenangan, sabar, dapat pahala. Jadi dengan berusaha berangkat ke pasar, cari duit, pulang bawa duit, alhamdulillah dapat pahala. Pulang nggak dapat duit, sabar, dapat pahala. Kenapa? Kita kerjanya halal, fisabilillah. Orang kalau kerja cari duit karena Allah, cari yang halal, itu matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Di pasar mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena dia jujur. At-tajir saduq yuhsyar yaumil qiyamah masiddiqin wa syuhada wa sholihin. Kerja nyari duit, tapi asalkan fisabilillah, di jalannya Allah. Jangan di jalannya setan, nipu, maling, nakar apa, nambah timbangan, ngurangin timbangan, itu fisabilillah. Tauhid itu ada diancam kesenangan untuk sementara. Sebetulnya buntung mereka, nggak berkah. Lahir anak-anak bajingan-bajingan juga. Tapi kita alhamdulillah, Pak, rezeki mama apa adanya, berkah, sehat, anak-anaknya jadi anak-anak soleh. Kembali kita kepada acara semacam ini, kita semuanya tidak ada lain untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah, yang mana Nabi Muhammad SAW diangkat derajatnya setinggi-tingginya, diangkat derajatnya yang tidak ada satu manusia pun mencapai kedudukan seperti Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW dibersihkan hatinya, diambil kotoran, kemudian diisi dengan hilm wal ilm wal yakin wal ridwan, diisi dengan hilm, diisi dengan ilm, dan diisi dengan yakin, dan yang keempat diisi dengan ridha. Maka di bulan Rajab ini, Pak, kita bersihkan hati kita istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 70 kali habis maghrib sama habis subuh. Iya, Pak. Kalau nggak sempat, ya pokoknya di malam jangan lewatkan istighfar. Biar di bulan Rajab ini
sudah diampuni dosa-dosa kita. Nah di bulan Sya'bannya kita tingkatkan lagi, di bulan Ramadannya kita panen amal soleh. Mudah-mudahan hajatnya kita dikabul, berikan sehat walafiat, diberi keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Fa'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatul Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tadabban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la ghariban illa shafaita wa la ghamman illa farajta wa la hajatan min hawa'id dunya illa qadaita ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-futur wal munur wal rusuh wa salil jasad wal qalb wal ruh wa taqat an-nusur. Allahumma fil lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina khususan al-mudir wa masyayikh wa ki al-makara wa ki al-mas'ul wa ki al-syekh wa jami' mu'allimin wa muta'allimin wa istiqrat al-masyayikh wa muslimin rahmatika ya arhamir bi rahmatika ya arhamir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam warzuqna kamal mutabadalahu dhahira wa batina fi afiyah sallallahu alaihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun